percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya putra tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, jadi suci di dalamnya. Shalom saudaraku, saya bersyukur kita dipertemukan di dalam ibadah Innovative Generation hari ini. Semoga di setiap kondisi kita saat ini, entah dalam suka ataupun sedang di dalam pergumulan, kita selalu mengandalkan Tuhan Allah kita yang selalu melindungi dan menyelamatkan kita. Mari saudara, kita mulai ibadah kita dengan mengucapkan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya,
kepada Tuhan dengan kesungguhan, mengaku dosa, dan memohon pengampunan. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Mari saudara, kita datang memohon pertolongan kepada Tuhan. Dia yang mengampuni dan menyucikan kita dari segala dosa kita. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku dapat kasih sayang-Nya, hatiku pasrah berserah di muka Tuhan Yesus. Tuhan, dengarlah dan ampunilah kami. Amin. Mari kita bersukacita menyambut berita anugerah sebagaimana tertulis dalam Kolose pasal 1 ayat 13 sampai dengan 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa.
murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Rekan-rekan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama berdoa sebelum kita nanti membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah hikmat-Mu boleh melingkupi kami, kuasa Roh Kudus memberikan kami roh pemahaman dan pengertian, sehingga apa yang kami baca dan renungkan boleh kami pahami, terlebih lagi boleh kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari, mengembangkan talenta, kemampuan yang telah Tuhan percayakan dalam kehidupan kami, sehingga karya dan karsa kami bisa untuk memuliakan nama Tuhan. Bersabdalah dan pakailah hamba-Mu, dan di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa serta memohon. Amin. Rekan-rekan muda yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini tema kita kan, ada yang tahu nggak ya? Tema kita itu To the End of the World, gitu ya. Diambil dari Yesaya pasal 49, ayat 1 sampai 6. Nah, kita akan baca firman Tuhan dari Yesaya pasal 49 ayat 1 sampai 6.
Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Firman Tuhan dinyatakan kepada kita demikian. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, Engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia, dan tak berguna. Namun, hakku terjamin pada Tuhan, dan upahku pada Allahku. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya, maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku, firman-Nya. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, dan menghidupinya dalam kehidupan sehari-hari. Selamat pagi, siang, sore. Oh enggak ya. Halo teman-teman muda di GKI Gejayan. Perkenalkan, saya Pendeta Yohanes Agusta Bambang Setiawan atau biasa dipanggil ABS. Ya, KABS, Bang ABS, apapun itu gitu ya. Lebih terkenalnya ABS dibandingkan Yohanesnya. Salam jumpa, salam kenal, dan salam sehat buat kita semua. Nah, bicara soal to the end of the world gitu ya, rasanya tuh kok apa ya, menyeramkan gitu ya, sampai akhir dunia. Wah, tapi bicara soal kan sampai akhir dunia artinya kita pengen tuh selamanya kita ada dalam dunia ini, kita bisa berkarya dalam dunia ini, bisa menghidupi dunia sampai nanti hidup kita udah nggak ada lagi begitu ya, artinya alias sudah kembali kepada Sang Halik gitu ya. Nah, kita semuanya tuh pengen hidup kita bahagia selamanya. Setuju nggak? Setuju ya? Pengen selama di dunia ini, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita bangun, itu dibangun dengan kebahagiaan. Makanya nggak salah kalau film Disney itu, ya, cerita-ceritanya selalu ada kalimat ini. Nggak selalu juga sih, maksudnya dibangun dengan dasar ini. Bahagia sampai selama-lamanya ya, happily ever after. Punya pacar bahagia terus, punya pekerjaannya bahagia terus gitu ya, menyenangkan terus, gajinya, tunjangannya gitu kan, temen-temen kerjanya, kuliah menyenangkan, bahagia, kalau bisa kuliah terus lah gitu ya. Lalu apa lagi? Membangun relasi juga pengennya menyenangkan, pelayanan juga menyenangkan. Artinya sebenarnya nggak salah kalau kita selama di dunia ini, sampai dunia berakhir pun kita pengen semuanya dalam keadaan bahagia. Happily ever after gitu ya. Cuman persoalannya teman-teman, ini, happy is not always ever after. Bahagia itu nggak selalu selamanya, setuju nggak sih? Kalau tadi saya bilang mengatakan pacaran pengennya bahagia terus. Pertanyaannya, emang selama pacaran nggak pernah kita berantem? Nggak pernah kita cemburu? Gitu kan, pacar kita jalan sama temennya yang cowok atau yang cewek aja kita udah marah-marah. Kamu tadi pergi sama siapa? Kok kamu pergi sama dia bukannya pergi sama aku, dan seterusnya. Jadi hubungan yang tadinya pengen dibangun dengan rasa cinta, bahagia begitu ya tujuannya, isinya juga benci, isinya cemburu. Pekerjaan juga gitu. Wah, ternyata udah pekerjaan yang didamba-dambakan, atasan kita atasan yang killer. Yang tadinya sudah senang diterima kerja, yang tadinya sudah enak punya pekerjaan yang settle, tapi ternyata ketemu relasi-relasi yang toksik, entah dengan atasan, entah dengan teman sejawat, dan seterusnya. Demikian juga ketika kita kuliah. Gitu ya. Kok gini amat? Tadinya pengen bahagia selamanya, tapi ternyata bahagia itu nggak selamanya.
Betul nggak sih? Ada banyak hambatan-hambatan. Belum lagi ternyata banyak orang yang mungkin menghambat kebahagiaan kita atau menghambat karya-karya kita. Dengan sengaja itu membuat kita itu terpuruk dan jatuh. Mungkin seperti lagunya Tulus Manusia Kuat gitu ya. Banyak orang yang ingin mematahkan tangan kita, mematahkan langkah kaki kita, semangat kita, mimpi-mimpi kita. Sehingga bahagia untuk selamanya itu menjadi tidak tercapai, malah sebaliknya. Gitu ya. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mau belajar dari satu bacaan Alkitab yang sebenarnya ini juga berbicara tentang bagaimana tugas panggilannya diperhadapkan dengan realita yang ternyata membuat tugas panggilan itu nggak bahagia, atau pekerjaan dia atau apa ya, tugas dia itu bukan tugas yang menyenangkan. Gitu ya. Sehingga apakah ini mau diselesaikan sampai akhir atau menyerah di tengah jalan? Adalah seorang Yesaya yang berefleksi atas panggilan Tuhan pada dirinya yang tadi kita baca, yaitu di Yesaya pasal 49 ayat 1 sampai 6. Yesaya ketika dipanggil menjadi nabi juga dalam usia muda, teman-teman ya, sama seperti teman-teman dan saya begitu. Tapi yang menarik adalah apa yang dihadapi oleh Yesaya itu justru bukanlah sesuatu yang mudah. Kenapa? Karena ternyata Yesaya ya di tengah usia mudanya dia harus berhadapan dengan bangsa yang bebal. Bangsa yang sulit, bahkan dengan sengaja Tuhan minta supaya bangsa itu tidak buru-buru balik kepada dia. Artinya Yesaya berada dalam posisi yang susah nih. Belum lagi juga situasinya susah karena Allah menghukum bangsa Yehuda ini. Nah, di tengah situasi itulah refleksi Yesaya terhadap dirinya, gitu ya, atas panggilan Tuhan dia ungkapkan ketika dia sudah melewati masa yang panjang berhadapan dengan situasi bahwa, wih gila ya, bangsa Yehuda emang tegar tengkuk bener. Ya, emang susah diatur. Tantangannya berat. Nah, apa yang terdapat dalam bacaan kita? Setidaknya ada 4 hal, teman-teman. Yang pertama, bahwa di situ Yesaya berefleksi atas pembentukan Tuhan atas dirinya. Dia mengatakan apa? Tuhan sendiri yang membentuknya dari kandungan. Tuhan sendiri yang membuat mulutnya tajam seperti panah. Dalam artian apa? Untuk menyampaikan nubuat-nubuat Tuhan, berita-berita Tuhan kepada bangsa umat pilihannya. Gitu ya. Jadi Yesaya berefleksi, iya ya, aku ini sebenarnya buatan Tuhan. Tuhan sendiri yang menyuruhku kok. Tuhan yang memperlengkapiku. Ya, Tuhan yang mempersiapkanku untuk menjadi hambanya. Lalu yang kedua, tujuan Tuhan untuk diri Yesaya. Yang Tuhan mau, Yesaya itu menyatakan keagungan Tuhan ya kepada bangsa Israel. Ya, Israel Yehuda. Dan disinilah menariknya bahwa ternyata pembentukan dan tujuan yang Tuhan siapkan itu adalah sesuatu yang luhur untuk menyatakan keagungan Tuhan. Ini menarik sekali, ya. Tetapi kesemua hal ini ternyata harus berhadapan dengan hambatan dari tugas perutusannya Yesaya. Yesaya berhadapan dengan sesuatu yang sangat sulit, bersusah-susah, yaitu apa? Menghadapi bangsa Yehuda yang bebal itu. Nggak berguna rasanya dia, karena setiap dia ngomong nggak pernah didengerin. Waduh, ini sakit banget nih ya. Ngomong nggak didengerin, dan seterusnya. Nah, disinilah kemudian Yesaya mengingat, oh iya, bahwa sekalipun ada tugas dan sekalipun ada pembentukan itu, ada hambatan, Tuhan mempersiapkan masa depan ya untuk Yesaya. Dan disinilah yang membuat dia mengatakan dalam dirinya, ya inilah aku Tuhan. Aku siap diutus, aku siap berkarya sampai akhir hidupku. Mungkin sampai akhir dunia begitu ya, kalau Yesaya masih hidup sampai sekarang. Tapi ini sebenarnya mau mengatakan bahwa apa? Tuhan yang membentuk, Tuhan memberikan tugas tujuan, ada hambatan yang harus dia hadapi, tetapi Tuhan menjanjikan masa depan untuk Yesaya. Yaitu apa? Yesaya menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Demi keselamatan itu dinyatakan di dalam umatnya. Jadi teman-teman sekalian, ini menarik sekali ya refleksinya Yesaya pada dirinya. Ketika situasi di luar dirinya itu menghambat, membuat tekanan, membuat dirinya susah. Dia sempat merasa tidak layak, tidak bisa, nggak berguna, tapi kemudian Tuhan mempersiapkannya, membentuknya dengan tujuan mulia, dan ketika dia harus berhadapan dengan hambatan-hambatan yang ada, Tuhan menetapkan masa depan buat Yesaya. Ini menarik sekali. Nah, dari sinilah kita mau berefleksi atas tema kita dan juga atas diri kita masing-masing. Kalau saya boleh gambarkan dengan bagan, mungkin gitu ya,
Apa yang Yesaya gambarkan dalam Yesaya 49 ayat 1 sampai 6 tuh kira-kira gambarnya seperti ini, teman-teman. Bukan ini ya, bukan yang atas ini ya, tapi ini bagannya. Yang ini. Bahwa kita atau saya, begitu ya, itu memiliki panggilan Tuhan. Setuju ya? Teman-teman dan saya, kita semua punya panggilan yang ingin Tuhan nyatakan. Ya, semua terpanggil. Semua memiliki tugas perutusan. Saya yakin itu, entah kalian sebagai mahasiswa, pekerja, pebisnis, udah berkeluarga di keluarga muda, sebagai anak, dan seterusnya. Itu adalah panggilan hidup kita. Saya yakin itu. Nah, dan kita diberikan kemampuan, kapabilitas, serta kesempatan. Seperti Yesaya. Untuk apa? Untuk berkarya, untuk bekerja, untuk berusaha. Memenuhi tugas panggilan Tuhan itu. Walaupun kita sadar bahwa kita atau saya itu selalu berhadapan dengan tantangan, hambatan, persoalan. Baik dalam diri sendiri, hambatannya, ya merasa nggak layak, dan seterusnya, insecure, dan seterusnya. Termasuk juga tantangan, hambatan dari luar. Yang tadi, itu ya, pengen bahagia selamanya, tapi ternyata bahagia tidak selamanya. Kan begitu. Nah, teman-teman, nggak tahu, kalian setuju nggak dengan bagian ini? Saya merefleksikan bahwa, oh iya ya, saya tuh seperti ini juga loh. Saya dengan Tuhan yang memberikan kemampuan untuk berkarya, tapi ternyata ada hambatannya. Lah, terus harus gimana ini? Harus seperti apa? Ya, kadangkala ketika kita sudah berhadapan dengan hambatan, dengan persoalan, dengan tantangan, kita berhenti. Kalau tadi lagunya Tulus gitu ya, kau bisa lumpuhkan kakiku, ya benar, ada orang yang menghambat, kita merasa nggak bisa apa-apa, dunia kita berakhir. Padahal tema kita adalah to the end of the world. Sampai pada akhir hidup kita, sampai pada akhir dunia kita tetap berkarya. Tapi begitu ada masalah, ada hambatan, kita rasa dunia kita runtuh, stop. Nah, disinilah teman-teman sebenarnya apa yang Yesaya refleksikan, itu menyapa buat kita, menghibur buat kita. Saya dan teman-teman sekalian. Bahwa setiap kita punya panggilan Tuhan. Setiap kita diberikan kemampuan, kapabilitas, bahkan kesempatan untuk berkarya, bekerja, dan membangun usaha yang baik. Sekalipun ada tantangan, bahkan harus melewati tantangan serta hambatan-hambatan itu. Sampai akhir hidup kita. Ya. Nah, teman-teman, yang seperti apa yang kemudian harus kita lakukan? Kita harus terinspirasi dari apa yang Tuhan persiapkan buat Yesaya, teman-teman. Tuhan mengatakan apa kepada Yesaya? Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Yesaya tadinya diminta untuk apa ya? Hanya kepada kelompok khusus orang. Tapi ternyata Tuhan mempersiapkan dia jauh lebih besar. Tuhan mempersiapkan dia jauh lebih dahsyat dari sekadar untuk mengingatkan bangsa Yehuda yang tegar tengkuk, yang berdosa, yang bebal itu, yang batu itu, ya. Tapi justru membuat Yesaya menjadi pribadi yang terang bagi bangsa-bangsa. Lewatnya berita keselamatan disampaikan, berita kabar baik disampaikan, orang-orang terinspirasi, orang-orang bisa mengingat dan melihat Tuhan, merasakan Tuhan. Gitu ya. Nah, inilah sebenarnya juga masa depan yang Tuhan persiapkan buat kita. Atau bukan hanya masa depan, panggilan yang Tuhan harapkan. Bahwa kita menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya apa? Supaya nama Tuhan, keagungan Tuhan itu dinyatakan. Ya, sampai akhir dunia, sampai kapanpun, ditempatkan dimanapun, saya, teman-teman, kita semua diajak, diundang, diminta, bahkan disiapkan untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Ya, ini jiwanya teman-teman, ini semangatnya. Ya, ketika ada banyak hambatan, tantangan yang mencoba meruntuhkan dunia kita, ingat, kita itu dijadikan Tuhan untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa, bagi orang lain, menjadi inspirasi bagi orang lain. Bahkan juga mungkin bagi diri kita sendiri, bagi keluarga kita, begitu ya. Tapi inilah yang menjadi semangat jiwa kita. Sebagai anak-anak muda Kristen, sebagai orang yang beriman, yang percaya pada Tuhan, inilah yang juga kita imani, kita hayati seperti Nabi Yesaya yang merefleksikan dirinya atas panggilan hidupnya. Nah, mungkin kalau tantangannya Yesaya waktu itu adalah orang-orang bebal, ya, mungkin orang-orang bebal saat ini makin banyak gitu ya. Netizen-netizen julid makin banyak. Orang-orang yang sulit, toksik makin banyak. Relasi-relasi yang toksik makin banyak. Tapi sebenarnya juga ada tantangan yang cukup, apa ya, kalau saya boleh katakan, bukan cukup, sangat berpengaruh dalam hidup kita.
Kalau Yesaya tadi itu, ya, orang-orang dan kondisi situasi sulitnya. Kalau kita, apa teman-teman? Menurut teman-teman apa? Saya rasa ini menjadi salah satu tantangan sekaligus kesempatan terbesar buat kita sebagai anak-anak muda. IoT, Internet of Things. Bahwa masa kita itu dihadapkan dengan adanya kesempatan perkembangan teknologi yang luar biasa, yang di dalamnya punya tantangan-tantangan tersendiri dalam rangka kita melaksanakan dan juga melakukan karya-karya kita. Setuju nggak? Kalian ya saat ini ibadah kita semua menggunakan teknologi, menggunakan Internet of Things yang ada begitu. Kita terbantu. Tapi juga ada tantangannya, relasi kita bisa menjadi apa? Menjadi renggang. Tapi kalau kita nggak ibadah dan nggak bersatu lewat virtual ini, mungkin kita justru iman kita semakin kacau gitu ya. Kita nggak tahu bimbingan-bimbingan yang seperti apa yang kita dapatkan. Satu sisi Internet of Things itu memberikan kesempatan bagi kita untuk meneruskan karya-karya di tengah hambatan kita nggak bisa bertatap muka dan seterusnya. Tapi satu sisi ini juga memberikan warning-warning bagi kita untuk jangan sampai kita justru menjadi pribadi-pribadi yang rusak. Bukannya menjadi terang, malah menjadi gelap bagi bangsa-bangsa. Ya contohnya apa? Kita tahu ya, banyak orang-orang yang jadi korban dari bisnis online. Sorry, bukan bisnis online. Judi online berkedok, apa itu namanya? Investasi, ya. Gitu kan? Orang lagi susah ekonomi, pengen dapat uang, begitu ya, pengen dapat uang cepat, walaupun kadang-kadang itu salah juga sih ya. Gitu ya. Tapi kan tetap usaha ya. Tapi ternyata itu ternyata itu mendapatkan penipuan lewat yaitu dunia digital ini. Nah, bagaimana kita sebagai pemuda-pemudi Kristen justru menjadikan apa yang digital ini bukan hanya sekedar sarana, tapi justru alat Tuhan untuk menyatakan keagungan Tuhan. Mungkin lewat apa? Teman-teman punya ada online bisnis nggak? Mungkin aja. Kita membangun online bisnis lewat karya kita, lewat usaha kita, talenta kita, kreativitas kita. Itu kan cara bagaimana kita bisa meneruskan karya-karya. Meneruskan kemampuan meskipun ada hambatan-hambatan. Kita menggunakan kesempatan teknologi yang ada untuk mengembangkan diri. Membangun kehidupan. Mencari hepeng, mencari cuan. Boleh nggak? Boleh. Ya. Yang jelas apa? Tadi semangatnya menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Lalu apalagi dengan adanya metaverse. Wah, kita relasinya bisa lebih cair. Di sini relasi dengan yang ada di Amerika, yang ada di mana bisa lebih apa ya? Ya walaupun nggak ketemu langsung tapi lebih ya bisa lebih interaktif kali ya, begitu ya. Saya sudah coba beberapa kali. Apalagi kalau pakai yang TV, Ome TV dan seterusnya, macam-macam. Kita lebih bisa bangun relasi dengan yang lain. Ya, bukankah itu bisa menjadi sumber bagi kita untuk atau sarana alat bagi kita untuk menyatakan kabar baik, menyatakan pengaruh-pengaruh baik. Seperti Nabi Yesaya yang dipakai Tuhan untuk menyatakan nubuatnya. Lalu juga ini, mungkin teman-teman saat ini sedang menghadapi online class. Saya nggak tahu, kalian bersyukur atau kalian udah mulai bosan. Gitu ya. Mungkin, aduh, bosan nih. Tapi ternyata bagi orang yang udah pengen rindu sekolah, S1, S2, S3, kendala jarak, kendala biaya yang besar karena harus pindah tempat tinggal, mungkin teman-teman gitu ya. Ternyata ada online class, itu kan bisa memberikan kesempatan tersendiri. Oh iya, gue bisa belajar tanpa harus gue hadir, tapi gue mendapatkan ilmu, biayanya lebih murah, biaya hidup bisa dari rumah, dan seterusnya. Bukankah ini juga menjadi karya Tuhan yang bisa kita rasakan, karya Tuhan yang bisa kita lanjutkan dan kita syukuri, di tengah hambatan dan tantangan yang ada. Sehingga dunianya nggak berakhir, dunia kita tetap berlanjut, tetapi kita berkarya sampai dunia kita berakhir, sampai hidup kita berakhir. Kita tetap belajar sampai hidup kita berakhir. Nah teman-teman, to the end of the world. Bukan berarti kemudian dunia ini berakhir. Tapi justru kita mau dipakai Tuhan berkarya di tengah situasi yang ada. Dengan berbagai kesempatan, tantangan, dan hambatan serta persoalan, kita tetap mau berkarya dipakai Tuhan seperti Nabi Yesaya. Teman-teman, dunia bisa berubah, tapi belum tentu berakhir. Ya, dunia bisa berubah, tapi belum tentu berakhir. Nah, kita masih bersusah payah, iya. Tapi bukan berarti kita nggak mahir, teman-teman. Ketika kalian belajar, ketika kita mencoba sesuatu hal yang baru, kita bersusah payah. Tapi bukan berarti kita nggak mahir. Justru ada banyak kemampuan yang kita bisa miliki,
kita bisa asah dan bisa kita gali. Untuk itu, jangan menyerah. Kita berjuang sampai titik nadir terakhir. Selamat berjuang, selamat berkarya, selamat menjadi alat Tuhan yang Tuhan pakai. Saat hening untuk kita sekalian. Saudara yang terkasih, mari kita berdoa untuk persembahan kita dan kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah yang mengasihi kami mengucap syukur atas berkat Tuhan. Kami mengucap syukur karena perkenan-Mu, Tuhan boleh memimpin majelis jemaat dalam mengelola persembahan operasional, persembahan yang telah kami kumpulkan bersama-sama dengan jemaat yang lain. Kami berdoa untuk pembangunan, kami berdoa untuk tanggap bencana, kami juga berdoa untuk pelayanan diakonia. Biarlah Engkau terus yang menjadi kekuatan kami boleh melanjutkan pelayanan kami dengan penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk pelaksanaan aksi puasa Paskah, agar diberi keteguhan dan ketekunan, juga terpanggil untuk berbagi dengan orang lain. Secara khusus kami juga berdoa untuk panitia masa raya Paskah tahun 2022 GKI Gejayan. Biarlah Engkau terus Allah yang menyertai, memberkati, menguatkan panitia Paskah, boleh ambil bagian dalam melaksanakan agenda masa raya Paskah. Kami juga berdoa untuk tim gerak bersama tanggap COVID-19 GKI Gejayan yang terus melakukan pendampingan bagi jemaat atau simpatisan yang terpapar COVID-19. Kami mau ya Allah, Engkau terus menjadi Allah yang peduli, menguatkan dan melawat kami. Kami mau menyerahkan doa syafaat kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Ayat yang kita pakai untuk mendasarinya terambil dari Ratapan 3, ayat 22 sampai dengan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Bersyukurlah kepada Tuhan.
setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Rekan-rekan yang terkasih, marilah kita memasuki hidup kita dengan terus mengasah kemampuan talenta yang Tuhan percayakan dan telah Tuhan anugerahkan buat kita. Jadilah pribadi-pribadi yang terus berusaha, berdaya juang, tangguh, bertahan, dan bahkan bangkit dari segala situasi keterpurukan, hambatan, dan persoalan. Dan tetaplah kita jadi sebagai alat Tuhan yang Tuhan pakai untuk menyatakan keagungannya. Ini terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya selalu ada perjumpaan yang membangun dan menghiburkan yang terjadi di dalam hidupmu. Kiranya hari-harimu dilalui dengan tegar dan tangguh, sekalipun tantangan dan pergumulan terus membayang-bayangi. Kiranya kedamaian dan cinta kasih Allah ada di dalam dirimu, engkau serta seisi rumahmu. Kiranya kasih Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus melingkupi dan menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Hosiana, amin. Hosiana, amin. Hosiana, 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 amin. Hosiana, amin. Hosiana, amin. Hosiana, Hosiana, amin. Selamat memasuki pekan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.